Diduga akibat pembakaran sampah, 2 rumah di Kampung Pulau Ngandang RW 13 Kelapa Gading, Jakarta Utara terbakar. Kencangnya hembusan angin dan banyaknya tumpukan sampah membuat api cepat membesar. 13 unit mobil pemadam kebakaran dengan 65 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Menurut warga, sempat terdengar bunyi ledakan saat api menyambar rumah semi permanen itu. Warga sempat panik karena lokasi kebakaran tidak jauh dari area depo Pelumpang, Jakarta Utara. Duduk di warung, ada bakar-bakaran, langsung meledak gede. Ya nggak tahu siapa yang bakar, udah nyala gede aja. Awalnya gimana sih Pak? Ya kurang tahu, pokoknya langsung gede aja, ada asap aja. Ada ledakan nggak Pak? Ya ada langsung angin gede, langsung ada letusan dan gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini kasusnya ditangani Polsek Kelapa Gading. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana Syahrul Yassin Limpo bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan digelar setelah Syahrul mengundurkan diri sebagai Menteri Pertanian. Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di Istana sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Ia datang menggunakan kendaraan pribadi. Berdasarkan foto yang diterima redaksi iNews, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Yassin Limpo digelar di sebuah ruangan. Dalam pertemuan ini hadir pula Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Belum diketahui materi yang dibahas dalam pertemuan ini, namun pertemuan dilaksanakan setelah Yassin Limpo mengundurkan diri sebagai Menteri Pertanian. Ya, untuk mengetahui informasi mengenai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Syahrul Yassin Limpo, sudah ada rekan Faisal Rinaldi yang berada di Istana Merdeka, Jakarta. Selamat malam Faisal, apa yang dibahas dalam pertemuan antara Joko Widodo dengan Syahrul Yassin Limpo tadi? Selamat malam Mirva dan juga pemirsa. Memang terkait apa yang dibahas di dalam pertemuan tersebut, memang kami perlu informasikan terlebih dahulu bahwa pertemuan ini berlangsung secara tertutup. Dan dari pantauan kami di Istana Merdeka Jakarta, memang Syahrul Yassin Limpo tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya memang diinformasikan bahwa pertemuan antara keduanya ini berlangsung secara terbuka. Namun tadi ketika kami ingin meliput pertemuan tersebut, namun hanya diizinkan untuk mengambil foto saja. Kemudian Mirva dan juga pemirsa, jika bisa kami gambarkan, di dalam pertemuan tersebut memang dilaksanakan di Istana Merdeka atau tepatnya di ruang Jepara. Dan dari pertemuan tersebut memang ada 3 orang di dalam foto yang beredar, yakni Presiden Joko Widodo, kemudian juga Syahrul Yassin Limpo dan juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dan untuk terkait isi ataupun apa yang dibahas di dalam pertemuan tersebut, memang kami mendapatkan sedikit bocoran terkait apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Di mana di dalam pertemuan tersebut Syahrul Yassin Limpo ini menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo sekaligus mengucapkan permintaan maaf kepada Presiden dikarenakan Syahrul tidak bisa mendampingi beliau ataupun mendampingi Presiden Joko Widodo hingga akhir masa jabatannya. Kemudian juga pada pertemuan tersebut Syahrul Yassin Limpo menyampaikan laporan kinerjanya selama menjadi Menteri Pertanian sejak 2019 hingga 2023. Kemudian Mirva dan juga pemirsa, seperti kita ketahui saat ini Syahrul Yassin Limpo secara resmi sudah tidak lagi berada di dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Hal tersebut setelah Syahrul Yassin Limpo ini mengajukan ataupun memberikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian kepada Presiden Joko Widodo, dan saat ini juga surat tersebut memang diketahui sudah ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo dan juga sudah ditandatangani secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Sementara itu Mirva dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa setelah Syahrul Yassin Limpo ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian, Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Pangan yakni Arief Prasetyo sebagai pelaksana tugas Menteri Pertanian ataupun PLT Menteri Pertanian. Kemudian juga Mirva dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula, jika bisa kami ulas kembali, memang nama Syahrul Yassin Limpo ini sendiri terseret dalam kasus dugaan korupsi yang saat ini memang tengah didalami atau tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian juga rumah dinas dan juga rumah pribadi Syahrul Yassin Limpo
Limpo memang beberapa waktu yang lalu telah digeledah oleh KPK. Dan sebenarnya demikian Mirva yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Sebelum mengundurkan diri dari Menteri, Syahrul Yassin Limpo diduga terlibat korupsi di Kementerian Pertanian. Akibat kasus itu KPK mencekal istri, anak, dan juga cucu Syahrul untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berbuntut panjang. Alih-alih menjerat Syahrul Yassin Limpo sendiri, kasus ini juga berdampak pada keluarga Syahrul yang kini dicekal ke luar negeri. Lembaga anti rasuah mencekal 9 orang terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. 3 orang diantaranya adalah istri, anak, dan cucu Syahrul Yassin Limpo. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah dinas dan kantor Syahrul Yassin Limpo, KPK menemukan sejumlah dokumen yang terkait dengan keluarga Syahrul. Keluarga Syahrul diduga menerima aliran dana terkait dengan gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Syahrul. Penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, saat ini KPK telah mengajukan cegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 9 orang, diantaranya para tersangka, keluarganya, dan juga para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Cegah agar tidak bepergian ke luar negeri ini berlaku sampai 6 bulan ke depan, yaitu sekitar April 2024, dan tentu dapat diperpanjang kembali selama 6 bulan kedua sesuai kebutuhan proses penyidikan yang sedang KPK selesaikan ini. Keluarga Syahrul Yassin Limpo dicekal ke luar negeri selama 6 bulan ke depan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan KPK. Sementara kasus korupsi Kementerian Pertanian sendiri kini telah naik ke tahap penyidikan dengan 3 klaster pelanggaran, yaitu pemerasan, gratifikasi, dan TPPU. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, drama menantikan kedatangan Syahrul Yassin Limpo ke Indonesia dari Eropa terjadi usai KPK melakukan penyelidikan di Kementerian Pertanian. Sempat dikabarkan hilang, ia tiba di Indonesia pada 4 Oktober lalu. Heboh, masyarakat Indonesia sempat kaget di mana muncul kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat itu menghilang karena sulit dihubungi dan belum kembali ke Indonesia dari perjalanan dinas Eropanya. Seharusnya beliau dijadwalkan tiba di Indonesia pada Minggu 1 Oktober 2023. Tapi hingga tanggal 3 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo belum juga terlihat kemana sang menteri berada. Padahal, publik menunggu kedatangannya setelah KPK melakukan penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK sudah memeriksa kantor Kementan hingga rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Penantian publik akhirnya terjawab. Ternyata, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di Indonesia pada Rabu malam kemarin di Bandara Soekarno-Hatta. Sayangnya, puluhan wartawan belum bisa meminta keterangan Syahrul. Ia langsung pergi tanpa diketahui banyak awak media. Keesokan harinya Mentan dikabarkan mendatangi Polda Metro Jaya. Sontak, kabar ini membuat puluhan awak media memburunya di Polda Metro Jaya. Alih-alih memberikan keterangan, secara diam-diam usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Syahrul Yassin Limpo langsung menuju kantor Nasdem. Barulah di kantor Nasdem akhirnya untuk pertama kalinya usai penggeledahan oleh KPK di rumah dinas dan kantor Kementan, Syahrul Yassin Limpo buka suara. Ia menyatakan dirinya baru saja memberikan keterangan di Polda Metro Jaya setelah sebelumnya melakukan perjalanan panjang dinas kunjungan kerja resmi ke Roma, Italia, dan Spanyol. Saya dalam proses dan melakukan kunjungan kerja resmi atas nama negara, atas nama kepentingan negara. Dan 1 hari setelah datang, saya langsung diperhadapkan dengan masalah. Dan salah satu yang saya selesaikan hari ini adalah mendatangi atau diminta oleh Kapolda Jaya untuk menyampaikan keterangan-keterangan dan tentu berbagai hal.
Dari kantor Nasdem, Menteri Pertanian ini didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyerahkan surat pengunduran diri kepada Mensesnek Pratikno. Ia membantah dirinya menghilang dan bersiap menjalani proses pemeriksaan di KPK meski Syahrul Yassin Limpo mengaku dalam kondisi yang sangat lelah. Oleh karena itu diberi saya kesempatan dan saya belum ada istirahat ini. Karena tadi juga saya diperiksa di Polda. Dan capek banget rasanya saya menghadapi ini semua. Saya berharap tidak akan sedikit pun mengganggu kinerja Bapak Presiden. Lebih baik saya ngambil sikap seperti itu. Masa menghilang ini udah ada ini. Iya, enggak bisa lah. Soal yang di KPK. Rasa lelah mantan Menteri Pertanian ini tidak akan membuat masyarakat juga lelah untuk menantikan melihat secara terang benderang dugaan adanya korupsi di Kementerian Pertanian yang diselidiki oleh KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu di Cirebon tega membunuh anak kandungnya. Informasi selengkapnya hanya di iNews Malam usai jeda.